apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Benar dan tepat. Itulah saudara-saudari yang menjadi kata kunci dalam menyampaikan suatu teguran kepada seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan atau dosa. Maka wajar jika seseorang yang jatuh ke dalam dosa membuat benteng pertahanan diri dan menciptakan pintu-pintu kebenaran untuk pembenaran dirinya sendiri. Sikapnya menjadi sensitif, mudah tersinggung, menjauh dari lingkungannya, bahkan tidak mau berkomunikasi lagi. Maka diperlukan penyampaian dengan kata-kata yang benar dalam memberikan nasihat agar dapat membuat orang itu menyadari kesalahannya. Benar di sini berarti bahwa yang menegur itu benar-benar yakin bahwa kesalahan yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada, bukan bersumber pada katanya dari orang lain yang memungkinkan adanya penambahan atau pengurangan dari fakta yang sebenarnya. Dan menegur seseorang juga harus dengan cara tepat, karena cara yang salah justru akan membuat kebencian dan kemarahan. Hanya cara yang tepat membuat seseorang terbuka hatinya dan menyadari kesalahannya. Jadi untuk menegur seseorang dibutuhkan prinsip tepat waktu, tepat situasi, dan tepat kualitas orang yang menegurnya. Saudara-saudariku, saya memiliki pengalaman cukup lama dalam membina para calon imam dan bruder, baik di seminari menengah maupun seminari tinggi. Salah satu hal penting yang dilakukan adalah membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang matang, yang berani untuk melepaskan kesombongan manusiawi mereka. Satu jalan yang selalu dilakukan adalah memberi koreksi persaudaraan terhadap kekeliruan bahkan dosa-dosa yang dilakukan dengan sadar atau tidak disadari. Nah, bagaimana memberi koreksi persaudaraan kepada seseorang saudara yang berdosa?
Di dalam bacaan Injil hari ini, saudara-saudari, Yesus memberikan cara-cara memberi koreksi persaudaraan sebagai berikut. Pertama, kalau ada seorang saudara yang berdosa, maka perlu duduk bersama, empat mata, dan saling berbicara satu sama lain. Ini merupakan sikap yang bijak agar tidak mempermalukan orang yang melakukan kesalahan itu. Kalau dia merasa berdosa dan mendengar teguran persaudaraan, maka sikap tobatnya dapat ditata kembali. Kedua, kalau saudara itu tidak mendengar teguran persaudaraanmu, maka panggillah satu atau dua orang lain untuk duduk bersama dan memberikan teguran persaudaraan. Mengapa demikian? Karena kesaksian dua atau tiga orang memiliki kekuatan tertentu. Ketiga, kalau teguran persaudaraan dengan beberapa orang juga tidak didengar, maka perlu mencari waktu untuk duduk bersama sebagai satu komunitas persaudaraan dan memberi teguran persaudaraan kepadanya. Dan keempat, kalau dengan teguran bersama dalam komunitas juga tidak didengar, maka sebaiknya saudara itu dikeluarkan dari komunitas dan dianggap sebagai pribadi yang tidak mengenal Allah atau sebagai orang berdosa. Nah, saudara-saudari, inilah 4 tahapan dalam memberi teguran atau koreksi persaudaraan kepada saudara yang berdosa. Tentu saja teguran persaudaraan ini dapat memiliki pengaruh kalau orang yang memberi koreksi memiliki kemampuan untuk menduakan saudara yang berdosa itu. Sebab kalau koreksi persaudaraan itu semata-mata berasal dari dalam diri sendiri, maka koreksi persaudaraan itu juga tidak memiliki kekuatan apa-apa. Mungkin yang terjadi adalah rasa benci berkepanjangan. Realitas memang terjadi seperti ini. Mengapa orang tidak menerima koreksi dan tidak berubah? Karena kita yang memberi koreksi belum mendoakan. Kita hanya memberi koreksi karena kesal, marah, atau dendam terhadap saudara kita. Saudara-saudariku, Yesus dalam bagian terakhir Injil hari ini menekankan aspek doa untuk sukses dalam memberi koreksi. Yesus berkata, "Jika 2 orang di antaramu di dunia sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Mari saudara-saudaraku, keluarga, komunitas, lingkungan, dan paroki kita akan menjadi indah kalau hari demi hari kita saling mendoakan,
saling memberi koreksi persaudaraan apabila ada yang berdosa. Rasa dendam dan iri hati akan hilang, asalkan orang itu tidak sombong, mau rendah hati untuk menerima koreksi persaudaraan. Banyak orang sulit menerima koreksi persaudaraan karena orang itu sombong. Di lain pihak, ada juga orang suka memberi koreksi, tetapi dirinya sendiri sulit untuk menerima koreksi persaudaraan. Inilah realitas hidup kita. Maka Tuhan perlu menjadi andalan hidup kita. God bless you.